Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita. Berjumpa kembali di dalam renungan malam Resort GKS Sampit di bulan Februari saat ini. Secara khusus di hari yang ke-25 atau lebih tepatnya kita telah menapaki perjalanan waktu 56 hari di tahun 2023. Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan kita ketika kita telah menapaki perjalanan waktu sampai pada saat ini? Kalau kemudian kita katakan, semua oleh karena kemurahan kasih setia Tuhan. Mari kita bersama-sama meresponi kasih setia Tuhan yang telah kita terima melalui sabda Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya yang pada malam hari ini kita baca dari kitab Yesaya pasal 58 ayatnya ke-13 dan 14. Kitab Yesaya pasalnya yang ke-58 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perikop untuk kita berdasarkan kitab Yesaya 58 menghormati hari Sabat. Dan tema untuk kita renungkan pada malam hari ini, sediakanlah waktu bagi Tuhan. Sebagai sebuah refleksi awal, di saat kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 58 ayat 13 dan 14 ini, mau mengajak kita untuk bertanya kembali kepada diri kita. Berapa banyak jumlah ibadah dan persekutuan yang telah kita ikuti selama ini? Berapa banyak jumlah waktu yang telah diberikan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita? Berapa banyak kesempatan untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kita? Baik kepada mereka yang sudah percaya atau seiman, dan bahkan kepada mereka yang belum percaya atau belum mengenal Kristus. Mungkin kita dapat menjawab, tidak terhitung lagi berapa banyak jumlahnya. Atau bisa saja kita dapat mengatakan, kita masih memulai dalam sebuah proses awal, atau bahkan baru separuh jalan. Apapun jawaban kita, tentu kita dapat merenung dan kita menjawabnya secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap hidup sebagai umat Allah di dalam membangun kehidupan antara ritual keagamaan kita dan realitas atau kenyataan hidup keseharian kita. Ibarat sebuah koin yang memiliki dua sisi, baik pengetahuan keagamaan dan hal-hal rohani. Pada sisi lain merupakan praktik penerapannya. Dan dalam bacaan kita, secara khusus umat diingatkan supaya menghormati hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Sabat dari kata Ibrani syabat, dari akar kata syabat berarti berhenti, dapat juga diartikan melepaskan. Alkitab menetapkan bahwa 1 dari 7 hari harus diindahkan sebagai hari suci bagi Allah. Dari alasan yang dikemukakan, bahwa untuk mengindahkan Sabat dalam ke-10 hukum, kita ketahui bahwa istirahat Sabat itu ditetapkan oleh Allah saat penciptaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Sabat adalah tata tertib penciptaan. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Sabat dimaksudkan pula sebagai hari perhentian, hari kudus bagi Tuhan. Kita dapat melihat dalam kitab Keluaran pasal 31 ayat 12 hingga ayat yang ke-17
bahwa Allah berhenti dari segala pekerjaannya dan disegarkan. Bapak Ibu Saudara, Sabat harus dipandang sebagai hari yang khusus dan di mana kita juga belajar bahwa kepentingan terhadap Sabat sebagai hari di mana ia sendiri harus beristirahat dari pekerjaannya sehari-hari. Karena itu, para nabi pun menunjuk kepada kita berkat-berkat yang menyertai perlakuan yang benar terhadap Sabat. Jadi, ketika Sabat diperlakukan dengan benar, maka ada berkat-berkat kehidupan yang menyertai kepada mereka yang melakukan. Nabi Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang mengotori Sabat dan berbuat jahat pada hari itu. Dalam Yesaya pasal 56 ayat 2 dan sampai ayat yang keempat. Dan adalah keharusan untuk menjauhi hal-hal atau praktik-praktik yang demikian. Dan dalam perikop kita, Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13 mengemukakan berkat-berkat yang menyertai perlakuan yang benar terhadap Sabat. Hari itu bukan berarti bahwa orang dapat melakukan apa saja menurut kemauannya. Tetapi justru pada hari Sabat itu digambarkan bagaimana orang harus memandang hari itu. Ia harus melakukan kehendak Tuhan. Bukan manusia, melainkan Tuhanlah yang boleh menentukan bagaimana hari Sabat harus diperlakukan. Mengakui bahwa hari itu suci bagi Tuhan akan membawa pengalaman yang sungguh-sungguh akan janji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa umat diajak untuk menghormati hari Sabat, menguduskan, mengkhususkannya, dan segala bentuk kepentingan diri yang bertentangan dengan kebutuhan akan Sabat bukanlah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita dapat refleksikan kemudian adalah kita semua memiliki kesempatan untuk dapat membangun hubungan dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak membatasi dirinya daripada kita. Justru kita yang seringkali menjadi abai terhadap tanggung jawab kehidupan persekutuan. Dapat mengalami kemalasan diri dan ketidakdisiplinan secara sengaja. Jika kemudian kita merasa bahwa Tuhan jauh atau tidak ada dalam umur juang yang kita alami, padahal sebaliknya Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Kita yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Jauh lebih bijaksana kemudian ketika kita bertanya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup yang mau selalu bersekutu dengannya. Apakah waktu kita lebih banyak dihabiskan untuk berbagai kesibukan, sehingga sama sekali tidak ada waktu untuk berdoa, bersekutu dalam persekutuan ibadah minggu dan lainnya. Sudah banyak hal yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita dan yang Ia minta supaya kita tidak melupakannya, bahkan di waktu-waktu yang telah dikhususkan kepadanya. Maka marilah selama ada waktu dan kesempatan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, pergunakanlah sebaik-baiknya, karena waktu yang berlalu itu takkan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mengambil waktu dan kita akan berdoa bersama, mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, ajarkanlah kami untuk mempergunakan waktu dengan bijaksana. Teristimewa, Tuhan menolong kami agar kiranya kami mampu untuk mempraktekkan satu kedisiplinan kehidupan rohani. Bagaimana kami menghormati waktu bersama dengan Tuhan. Kami bukan memberikan sisa waktu, tetapi kami
memberikan waktu secara sungguh kepada Tuhan. Melalui persekutuan di dalam kehidupan umat-Mu, melalui berbagai persekutuan yang akan membangun iman dan percaya kami. Kami berdoa agar kiranya Roh Kudus-Mu menolong memampukan. Diberkatilah kehidupan semua kami sebagai umat Tuhan, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai masyarakat. Diberkati dalam setiap proses hidup gumul juang yang kami alami. Diberkati akan kehidupan hari ini dan akan datang masa depan. Diberkati dalam setiap usaha dan kerja. Diberkati dalam setiap pencapaian, sukacita, rasa syukur. Bahkan diberkati dalam setiap hal yang diperjuangkan, kesembuhan dari sakit, terlepas dari berbagai perasaan berduka, dan segala sesuatu yang menyangkut berbagai keadaan hidup yang dilalui kini dan yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami berdoa, menyambut akan setiap firman-Mu, kami percaya itu menguatkan kami, dan dikala kami telah menyelesaikan untuk membaca dan merenungkan hidup kami selanjutnya, kami serahkan kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami, berkati sepanjang waktu kehidupan yang kami lalui, baik melewati malam ini, kehidupan esok, dan selanjutnya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas segala kebaikan, kasih, setia, dan berkat dalam hidup kami. Amin.